Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Widyaningsi, mahasiswi semester 5 dari Prodi PGMI kelas A. Baiklah, dalam sebuah video kali ini saya akan menjelaskan konsep materi SKI kelas 3 berdasarkan peta konsep yang saya buat. Yang pertama yaitu bab 1. Bab 1 membahas tentang tradisi masyarakat Arab sebelum Islam. Yang pertama yaitu membahas mengenal keadaan alam masyarakat Arab sebelum Islam. Sebelum mempelajari tradisi masyarakat Arab sebelum Islam, kita akan mengenal terlebih dahulu bagaimana keadaan negeri Arab tempat Nabi Muhammad SAW dilahirkan. Bagaimanapun keadaan negeri Arab secara geografis, kehidupan sosial dan spiritual sebelum Nabi Muhammad SAW menyebarkan agama Islam, terutama mereka yang tinggal di kota Mekah. Kemudian di bagian B yaitu kehidupan sosial masyarakat Arab sebelum Islam. Bangsa Arab memiliki karakter yang positif seperti pemberani, ketahanan fisik, kekuatan daya ingat, hormat akan harga diri dan martabat, penganut kebebasan, loyal terhadap pemimpin, pola hidup sederhana, ramah, ahli syair, dan sebagainya. Tapi karakter baik mereka terkikis oleh sifat buruknya. Mereka melakukan kebiasaan-kebiasaan buruk seperti minum khamar atau arak sampai mabuk, berzina, berzudi, merampok, dan sebagainya. Perbudakan menempatkan kaum perempuan pada kedudukan yang sangat rendah. Perempuan dipandang ibarat binatang peliharaan dan tidak memiliki kehormatan dan kekuatan untuk membela diri. Kemudian yang terakhir yaitu kebudayaan masyarakat Arab sebelum Islam. Kebudayaan masyarakat Arab pra-Islam yang paling menonjol adalah bidang sastra bahasa Arab, khususnya syair Arab. Negeri Yaman adalah tempat tumbuh kebudayaan yang amat penting yang pernah berkembang di daerah Arab sebelum Islam datang. Bangsa Arab termasuk bangsa yang memiliki rasa seni yang tinggi. Salah satu buktinya ialah bahwa seni bahasa Arab merupakan suatu seni yang paling indah, yang amat dihargai dan dimuliakan oleh bangsa tersebut. Lanjut bab 2 yaitu mata pencarian masyarakat Arab sebelum Islam. Penduduk yang tinggal di kota disebut suku Hadari, artinya penduduk yang menetap di kota. Mata pencarian mereka adalah berdagang, sedangkan penduduk pedesaan disebut suku Badawi atau Baduy yang suka berpindah-pindah tempat. Peternakan menjadi sumber kehidupan bagi Arab Baduy. Mereka berpindah-pindah mengiring ternaknya ke daerah yang sedang musim hujan atau padang rumput. Mereka mengkonsumsi daging dan susu dari ternaknya, serta membuat pakaian dari bulu domba. Masyarakat perkotaan yang tinggal di daerah subur seperti Yaman, Taif, Madinah, Nazat, Khaybar, atau yang lainnya, mereka menggantungkan sumber kehidupan pada pertanian. Para khalifah Arab melakukan perjalanan niaga pada musim dingin menuju Yaman dan berniaga musim panas ke negeri Syam. Lanjut ke bab 3 yaitu agama dan kepercayaan masyarakat Arab sebelum Islam. Ada agama yang di sini pembahasannya yaitu agama yang dianut masyarakat Arab sebelum Islam, kemudian ada kepercayaan masyarakat Arab sebelum Islam. Masyarakat Arab sudah mengenal nama Allah sebagai sesuatu yang layak disembah dan zat yang maha terpuji. Ajaran ini adalah agama tauhid yang dibawa oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, kemudian dilanjutkan oleh putranya Nabi Ismail alaihissalam. Berawal dari seorang yang bernama Amr bin Luhai seorang pembesar suku Khuza'ah yang membawa patung berhala dari hasil perjalanannya ke daerah Balqa di negeri Syam. Zaman jahiliyah artinya zaman kebodohan atau kegelapan, maksudnya manusia pada zaman itu tidak menggunakan akal pikirnya untuk mengikuti ajaran yang benar. Mereka hanya mengikuti keinginan nafsu dan kesenangannya. Hubal yakni berhala yang terbuat dari batu akik berwarna merah dan berbentuk manusia. Hubal dewa mereka yang terbesar diletaknya di Ka'bah. Masyarakat Arab jahiliyah juga menyembah benda langit, malaikat, menyembah jin, roh leluhur, dan hantu. Bab 4 yaitu masa kanak-kanak Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kelahiran Nabi Muhammad adalah kehendak Allah Subhanahu Wa Taala untuk menciptakan perubahan. Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam lahir pada hari Senin tanggal 12
Rabiul Awal tahun Gajah bertepatan dengan tanggal 20 April 571 Masehi. Kedatangan masyarakat Mekah menjelang kelahiran Nabi Muhammad SAW, akhlak atau tingkah laku dan iman mereka sangat jauh menyimpang dari ajaran Allah Subhanahu wa taala yang telah dibawa oleh para nabi terdahulu. Nabi diserahkan oleh ibunya kepada seorang wanita Badiah yang bernama Halimatul Sa'diyah dari Bani Sa'ad, kabilah Hawazin, untuk disusui dengan tradisi masyarakat Arab. Mereka Muhammad SAW dan ibunya tinggal di Madinah kurang lebih 1 bulan. Ketika akan kembali ke Mekah dan baru sampai di kampung Abwa, tiba-tiba Aminah jatuh sakit sehingga meninggal dan dimakamkan di sana juga. Nama Nabi Muhammad SAW itu adalah 2 buah, yaitu Muhammad, nama yang diberikan oleh kakeknya Abdul Muthalib, dan Ahmad, nama yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Hingga dewasa, Abu Thalib mengasuh Nabi Muhammad SAW. Dia pula lah yang melindungi jiwa Nabi Muhammad SAW, baik sewaktu masih kanak-kanak maupun setelah menjadi Rasul. Oleh karena itu, Nabi Muhammad SAW sangat sayang terhadap pamannya itu. Kemudian bab 5 yaitu masa remaja Nabi Muhammad SAW. Yaitu di situ ada dibahas tentang akhlak luhur Nabi Muhammad SAW dan aktivitas Nabi Muhammad SAW saat kanak-kanak dan remaja. Masa remaja Nabi Muhammad SAW digunakan untuk hal yang baik. Kegiatannya adalah kegiatan yang membawa manfaat bagi dirinya dan bagi orang lain. Nabi Muhammad SAW sangat rajin bekerja, baik membantu pekerjaan rumah maupun membantu orang tuanya atau pamannya dalam mencari nafkah. Pada usia 12 tahun, ikut dengan pamannya berniaga ke negeri Syam. Berpartisipasi dalam perang Khizar adalah bentuk sifat pemberani dari seorang remaja Nabi Muhammad untuk mempertahankan keutuhan negerinya. Nabi Muhammad SAW menghindari semua perilaku buruk yang menjadi tradisi di kalangan pemuda seusianya pada masa itu, seperti berjudi, berzina, minum minuman keras, berlaku kasar, dan lain-lain, sehingga beliau dikenali sebagai Asy-Syadiq yang benar dan Al-Amin yang dapat dipercaya. Lanjut pembahasan bab 6 yaitu masa dewasa Nabi Muhammad SAW. Kesabaran Nabi Muhammad SAW sejak masih kanak-kanak, beliau sudah harus hidup dalam kondisi yang berat. Di usia 6 tahun, Nabi Muhammad SAW, ibundanya Siti Aminah meninggal dunia. Di usia tersebut, beliau sudah dalam keadaan yatim piatu. Nabi Muhammad SAW mampu memperlihatkan semangat kemauan yang keras. Nabi Muhammad SAW juga bertanggung jawab dalam setiap pekerjaannya. Nabi Muhammad SAW tidak pernah berbohong dalam berdagang. Jika ia melihat ada barang dagangannya yang rusak, maka ia tunjukkan kerusakannya. Pernikahan Nabi Muhammad. Khadijah adalah seorang wanita yang sangat terkenal sebagai pedagang yang kaya raya. Khadijah sangat tertarik setelah mendengar kejujuran dan budi pekerti Nabi Muhammad SAW. Khadijah menikah dengan Nabi Muhammad SAW dengan mas kawin 20 ekor unta muda. Kemudian Nabi dianugerahi 6 putra putri, yaitu Qasim, Abdullah, Zainab, Ruqayyah, Ummul Kulsum, dan Fatimah. Kemudian peristiwa peletakan Hajar Aswad. Pada peristiwa peletakan kembali Hajar Aswad, penduduk Mekah melihat pribadi Nabi Muhammad SAW adalah pribadi yang dapat dipercaya dan bijaksana, sehingga mereka menjuluki Al-Amin yang artinya dapat dipercaya. Kemudian bab 7 yaitu membahas tentang peristiwa kerasulan Nabi Muhammad SAW. Rasulullah SAW berusaha untuk tafakur, memikirkan jalan keluar agar kaumnya tidak lagi berperilaku jahiliyah, sesat menyembah berhala. Tempat yang digunakan Nabi Muhammad untuk bertafakur adalah Gua Hira. Terletak di Gunung Jabal Nur sekitar 6 km sebelah utara Masjidil Haram, kota Mekah. Tepatnya pada tanggal 17 Ramadan atau tanggal 6 Agustus 611 Masehi, Nabi Muhammad melihat cahaya terang benderang di Gua Hira. Dikisahkan bahwa malaikat Jibril muncul dengan cahaya
membutakan di hadapan Nabi Muhammad SAW. Kemanapun beliau memandang, Jibril adalah malaikat yang bertugas menyampaikan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam sejarah Islam, masa terputusnya wahyu tersebut disebut dengan Faratul Wahyi, masa berselangan wahyu. Kemudian bab 8, yaitu bab yang terakhir, membahas tentang bukti-bukti kerasulan Nabi Muhammad SAW. Di sini ada mukjizat Nabi Muhammad SAW, hancurnya pasukan gajah di tahun kelahiran Nabi Muhammad SAW, peristiwa yang mengiringi malam kelahiran Nabi Muhammad SAW, kemudian peristiwa luar biasa masa kanak-kanak Nabi Muhammad SAW, pengasuhnya paman, awan menaungi perjalanan Nabi Muhammad SAW, tanda kenabian yang ada di antara dua pundak Nabi, kabar para nabi dan kitab-kitab sebelumnya. Kelebihan dan keistimewaan yang dimiliki para nabi dan rasul disebut mukjizat. Kitab Al-Quran yang merupakan mukjizat paling besar bagi Nabi Muhammad SAW. Kemudian kehancuran dan kekalahan tentara gajah yang dipimpin Raja Abraha merupakan hadiah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai penghormatan atas kelahiran Nabi Muhammad SAW, karena peristiwa ini terjadi beberapa saat sebelum lahirnya Nabi Muhammad SAW. Kemudian, berdasarkan informasi yang disampaikan oleh pedagang Yahudi bahwa akan lahir seorang nabi dari golongan Arab, khususnya dari kota Mekah. Kemudian di malam kelahiran Rasulullah SAW terjadi peristiwa luar biasa sebagai tanda kenabian Rasulullah Muhammad SAW, seperti istana Kisra hancur, 14 berandanya runtuh, api Persia sesembahan orang-orang Majusi yang tidak pernah padam selama ribuan tahun menjadi padam. Kemudian Nabi Muhammad SAW adalah nabi yang terjaga sejak kecil karena beliau tidak pernah menyembah berhala seperti orang-orang di sekitarnya. Beliau tidak pernah makan daging hewan yang disembelih untuk kurban berhala. Kemudian berita tentang diri Nabi Muhammad SAW bahwa ia akan menjadi pemimpin dunia dan Nabi diperkuat dengan tanda-tanda waktu kelahirannya. Tanda-tanda tersebut diperkuat juga oleh penjelasan pendeta Buhaira. Kemudian Khataman an-Nubuwah adalah tanda kenabian yang ada pada diri seorang Nabi Muhammad SAW. Kemudian tanda yang terakhir yaitu tanda-tanda kerasulan Nabi Muhammad SAW yang diselidiki oleh Salman Al-Farish atas wasiat seorang pendeta Kristen Umuriyah dan oleh Tanukhi, utusan Raja Romawi Timur. Mungkin cukup sekian penjelasan peta konsep SKI kelas 3 dari saya. Salah dan hilaf mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.